Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widira Yustianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kerangka dasar akuntansi syariah untuk memenuhi tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pokok bahasan yang ingin saya jelaskan, yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Langsung pada materi pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi, kejadian, dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama, sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Lalu yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah keuangan syariah. Lalu, pemakaian kebutuhan informasi. Berdasarkan IAI tahun 2007 paragraf 9, pemakai laporan keuangan meliputi pertama investor sekarang dan potensial, yang kedua pemilik dana korkah, yang ketiga pemilik dana syariah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, yang kedelapan pemasok dan mitra usaha lainnya, yang kesembilan pelanggan, yang kesepuluh pemerintah, dan yang kesebelas masyarakat. Lalu ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah, aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Lalu ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasas pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan dalam memperoleh manfaat atau sharing ekonomis, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan. Berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Selanjutnya, kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat, keseimbangan, yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan public, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima, universalisme. Esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, serta golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Materi selanjutnya, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFA dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFA
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Lalu tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Lalu ada tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat menyusun laporan keuangan. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Tujuan, jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut EEOIFI antara lain, yaitu yang pertama pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana, yang keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Yang keenam, pengelola zakat. Dan yang ketujuh, pihak yang mengatur. Selanjutnya, paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah harus didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Tidak boleh memaksukan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Harus mempertimbangkan al-masyaqid dan al-masalih. Lalu ada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan perbankan syariah yang diminta oleh EEOIFI antara lain sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kas Hasan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.